Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Baik, di video berikut saya akan memberikan penjelasan tentang menerapkan pertolongan positioning atau pengaturan posisi kepada klien. Di mana pengertiannya adalah mengatur posisi pasien dalam posisi yang baik dan mengubah secara teratur dan sistematik. Di mana tujuan dari positioning ini sendiri adalah satu, mencegah nyeri otot, dua, mengurangi tekanan, ketiga, mencegah kerusakan saraf dan pembuluh darah superficial, kemudian keempat, mencegah kontraktur otot, kemudian kelima, mempertahankan tonus otot dan refleks, kemudian yang keenam, memudahkan suatu tindakan medik atau keperawatan. Nah, jenis-jenis posisi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, penjelasannya adalah posisi Fowler. Nah, posisi Fowler itu sendiri adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Nah, posisi ini bertujuan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien yang kita rawat. Kemudian posisinya seperti ini. Ya, ini kepala lebih tinggi. Nah, tujuannya adalah mengurangi akibat imobilitas. Kemudian meningkatkan rasa nyaman. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dorongan pada diafragma ya, sehingga meningkatkan ekspensasi dada dan ventilasi paru. Mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. Nah, kemudian adapun indikasi dari posisi Fowler ini sendiri adalah diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, kemudian pada pasien yang mengalami imobilisasi. Nah, kemudian apa yang perlu peralatan dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk posisi Fowler ini? Yang pertama adalah tempat tidur khusus yang bisa ditinggikan ya. Sekarang rata-rata tempat tidur di rumah sakit sudah bisa ditinggikan. Kemudian gunakan selimut. Selimut maksudnya adalah nanti ini untuk menutupi pasien atau memberikan privasi ya kepada pasien ya. Kemudian cara kerjanya adalah jelaskan prosedur yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan ini, tindakan ini, kita harus menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada klien ya. Kemudian dudukkan pasien ya, dudukkan pasien, berikan sandaran atau bantal pada tempat tidur pasien, atur tempat tidur. Kemudian untuk posisi semi Fowler itu dia kan 30 sampai 45 derajat dan Fowler itu 90. Berarti dia lurus ya, tegak begini. Ya, lihat posisi ini. Nih dia. Oke, ini ya 90 ya. Nah, baik. Nah, untuk di sini nanti ya, anjurkan pasien untuk tetap berbaring setengah duduk. Nanti disesuaikan dengan indikasinya ya, tujuan dari terapi. Nah, itu dia yang di posisi yang pertama. Posisi yang kedua itu adalah semi Fowler. Semi Fowler itu adalah setengah duduk ya. Setengah duduk itu dengan sudut 15 ya, 15 sampai 60 derajat. Nih seperti ini ya. Nih posisinya. Oke, tekan bantal. Kemudian perlu diperhatikan juga tujuannya adalah mobilisasi, memberikan perasaan lega kepada klien yang sesak, kemudian mempermudah perawatan. Cara atau prosedurnya adalah pasti yang pertama adalah memberikan penjelasan kepada klien, kemudian selanjutnya adalah mengangkat kepala dari tempat tidur ke permukaan yang tepat. Kemudian gunakan bantal untuk menyokong lengan dan kepala klien jika tubuh bagian atas klien lumpuh. Nah, jadi nanti harus diperhatikan keadaan kliennya di sini. Kemudian letakkan bantal di bawah kepala klien sesuai dengan keinginan klien. Kita tanyakan Bapak atau Ibu, apakah bantalnya cukup sekian? Bapak ngerasa nyaman atau tidak? Nah, kemudian naikkan lutut ya, lutut dari tempat tidur yang rendah, menghindari tekanan di bawah jarak poplital atau di bawah lutut ya. Poplital. Nah, ini poplital itu adalah di bawah lutut. Nah, yang selanjutnya di sini adalah
Kita akan masuk yang ketiga, posisi Sims. Nah, seperti ini ya. Posisi Sims itu adalah salah satu posisi miring ke kanan atau ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan, misal memberi kenyamanan dan memberikan obat melalui anus ya. Contohnya obat-obat supositoria. Nah, kemudian posisi ini juga mempunyai tujuan. Pertama, mengurangi penekanan pada tulang sakrum atau trochanter mayor, otot pinggang. Kemudian yang kedua, meningkatkan drains ya, drains dari mulut pasien dan mencegah aspirasi ya. Misalnya pasien ada sesuatu di mulutnya, nanti ini ada tindakan medis atau tindakan keperawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya aspirasi. Kemudian memasukkan obat-obat supositoria. Kemudian biasanya ini juga mencegah terjadinya dekubitus. Nah, kemudian posisi ini ya, indikasinya biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan hukna, kemudian pasien yang akan diberikan obat supositoria. Nah, kemudian apa sih bahan yang perlu diperlukan di sini atau alatnya? Ya pasti tempat tidur ya, tempat tidur khusus. Kemudian selanjutnya adalah pemberian selimut. Nah, kemudian cara kerjanya adalah yang pertama pasti selalu jelaskan prosedur yang akan kita kerjakan kepada klien sehingga klien tidak bingung. Kemudian yang kedua, pasien dalam keadaan berbaring, kemudian miringkan ke kiri dengan posisi badan setengah telungkup dan lutut kaki kiri lurus, kemudian paha kanan ditekuk ke arah dada. Nah, tangan kiri di atas kepala atau di belakang punggung juga boleh. Kemudian tangan kanan di atas tempat tidur. Bila pasien miring ke kanan dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus, ya, lutut dan paha kiri ditekuk ke arah dada. Kemudian tangan kanan letakkan di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kiri di atas tempat tidur. Baik, cukup sekian penjelasan tentang posisi. Kita menjelaskan hari ini ada 3, Fowler, kemudian semi Fowler, kemudian Sims. Oke, untuk posisi selanjutnya akan dijelaskan kembali di video yang berikutnya. Cukup sekian, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali.